Halo semua, kembali kita bertemu di dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Putri dari SMP 1 Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan video sebelumnya tentang persamaan garis lurus. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang gradien, dan yang kedua kita juga akan membahas tentang hubungan dua garis baik yang sejajar maupun yang tegak lurus. Nah, untuk pembahasan gradien, ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang sudah ada di video persamaan garis lurus sebelumnya. Maka untuk kalian yang belum mempelajari tentang gradien di video sebelumnya, kalian bisa melihat terlebih dahulu agar bisa mengikuti pembahasan gradien kali ini. Baik, kita akan segera mulai untuk pembahasan kita. Nah, di sini gradien itu adalah bisa diartikan sebagai kemiringan sebuah garis lurus. Nah, untuk menentukan suatu gradien, maka pada pembahasan lalu kita sudah membahasnya, yaitu bisa diketahui nilai gradien itu dengan dua cara. Yang pertama itu jika diketahui perubahan nilai X dan Y dari suatu garis lurus, maka gradien itu bisa dihitung dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X, di mana M ini adalah simbol dari gradien atau besar kemiringan suatu garis, sedangkan delta Y itu adalah perubahan nilai Y, sedangkan delta X adalah perubahan dari nilai X. Maksudnya di sini adalah, nah misalkan di sini ada sebuah garis lurus api gitu ya, maka untuk mencari gradien dari garis api ini, bisa kita menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X ini. Kalau diketahui delta Y itu yang mana? Delta Y itu adalah garis yang tegak ini. Sedangkan yang ini, yang mendatar ini adalah delta X. Dan antara delta Y dan delta X ini harus terbentuk sudut yang saling tegak lurus atau garis yang saling tegak lurus. Nah, panjang yang ini itu adalah delta Y, yang ini adalah delta X. Jadi, gradiennya tinggal membagi panjangnya delta Y dibagi dengan delta X. Ini adalah cara pertama untuk mencari gradien. Nah, cara yang kedua untuk mencari gradien itu kalau yang diketahui berbeda lagi. Misalkan yang diketahui dua titik koordinat, maka untuk mencari gradiennya kita tinggal pakai rumus ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maksudnya ini dipakai kalau sebuah garis itu yang diketahui adalah dua titik koordinatnya. Misalkan sebuah garis ini titik diketahui dua titik A dan B diketahui koordinatnya. Misalkan A-nya adalah X1, Y1, sedangkan titik B-nya adalah X2, Y2, maka untuk mencari gradien kita tinggal menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, ini dua cara untuk mencari gradien yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang gradien, juga mencari nilai gradien dari sebuah persamaan garis lurus ya. Jadi kali ini kita menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurusnya. Nah, kita tahu untuk bentuk umum persamaan garis lurus itu biasanya dinyatakan dalam dua bentuk. Ini dua bentuk yang paling sering digunakan. Bentuk yang pertama yaitu Y sama dengan MX plus C. Dan bentuk yang kedua itu adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, dua bentuk persamaan ini, kalau ada garis yang diketahui persamaannya aja, maka kita bisa mencari gradiennya tanpa kita harus menggambar grafiknya. Caranya bagaimana? Caranya di sini cukup simpel aja. Nah, misalkan persamaan garis itu diketahui persamaannya adalah Y sama dengan MX plus Y. Kalau persamaannya itu, maka gradiennya bisa ditentukan oleh koefisien dari variabel X. Ya, Y. Jadi sekali lagi, kalau bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, maka gradien adalah koefisien dari variabel X. Ingat, bentuk Y sama dengan MX plus C ini, bentuknya harus persamaan garis itu, variabel Y-nya harus di sebelah kiri atau di ruas kirinya sama dengan, dan koefisien dari Y harus sama dengan 1. Sedangkan variabel X-nya harus ada di ruas kanan. Sedangkan C di sini konstanta, ini boleh bebas, boleh ada atau boleh tidak. Yang jelas, Y-nya harus di sebelah kiri atau di ruas kiri, sedangkan X-nya harus di ruas kanan. Itu bentuk umum dari Y sama dengan MX plus C. Nah, bentuk umum yang kedua, persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan C. Kalau bentuk umumnya seperti itu, maka untuk mencari gradiennya, kita tinggal menggunakan rumus yaitu M sama dengan min A per B.
di mana A ini adalah koefisien dari X, sedangkan B itu koefisien dari Y. Nah, C di sini adalah konstanta, itu boleh ada, boleh tidak. Artinya konstanta itu tidak mempengaruhi nilai dari gradien suatu garis itu. Nah, yang harus kalian pahami adalah dua bentuk persamaan garis lurus ini. Tadi sudah saya bilang, kalau bentuk yang pertama yang Y sama dengan MX plus Y itu, Y-nya harus di ruas kiri, X-nya harus di ruas kanan. Nah, untuk yang bentuk yang kedua, AX plus BY sama dengan C ini, antara variabel X dan variabel Y-nya itu dua-duanya harus dalam satu ruas. Di ruas kiri semua, atau di ruas kanan. Sedangkan untuk C-nya ini bebas, boleh di kiri, boleh kanan. Karena yang menentukan gradien itu hanya variabel X, koefisien dari variabel X, si A ini, dan koefisien dari variabel Y, atau si B ini. Begitu ya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, sekarang kita menuju ke contohnya. Sekarang, misalkan ada sebuah garis yang diketahui persamaannya, yaitu Y sama dengan min 3X plus 4. Tentukan gradien garis ini. Nah, tadi sudah kita bahas, untuk nyari gradien dari persamaan garis itu dilihat dari bentuknya. Kalau bentuknya Y sama dengan MX plus Y, maka koefisiennya adalah variabel X. Koefisien dari variabel X. Kita lihat bentuk ini. Y sama dengan min 3X plus 4 ini. Ini kan bentuknya sesuai dengan bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan MX plus Y. Sama kan? Y-nya ada di ruas kiri, sedangkan X-nya ada di ruas kanan. Sama. Maka bentuk ini sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus Y. Maka kalau bentuknya sudah sesuai dengan Y sama dengan MX plus Y, maka gradien atau disimbolkan dengan M itu adalah koefisien dari variabel X. Di sini variabel X-nya koefisiennya adalah min 3. Maka ya udah, langsung aja ditentukan gradiennya adalah min 3. Selesai. Jadi kita nggak perlu ngitung yang macam-macam. Begitu ya. Contoh yang kedua. Misalkan ada sebuah garis yang persamaannya Y sama dengan 5 min 2 per 3X. Nah, kembali kita identifikasi terlebih dahulu bentuk umum dari persamaan garis ini. Apakah bentuk umum yang pertama atau yang kedua? Ya, kalau dia bentuknya seperti ini, ya, yang paling kalian lihat itu adalah variabelnya. Y-nya di sini ada di kiri, sedangkan X-nya ada di kanan. Dan koefisien Y-nya sudah sama dengan 1. Udah, berarti ini paling gampang kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX plus Y. Nah, di sini kok X-nya ada di belakang, di suku kedua, sedangkan konstantanya di suku pertama. Padahal bentuk ini si X-nya ada di suku pertama, konstantanya suku kedua. Nggak masalah, ini bisa dibalik ya. Jadi bisa mau dirubah, yang X-nya kita balik 5-nya di belakang gitu. Berarti ini min 2 per 3X-nya kita taruh di depan. Min 2 per 3X, 5-nya kita taruh di belakang, berarti plus 5. Nah, ini kan sudah sesuai dengan bentuk ini. Y sama dengan MX plus Y. Kalau sudah sesuai, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Di sini koefisien dari X-nya kan min 2 per 3. Maka langsung kita tentukan bahwa gradiennya adalah min 2 per 3. Begitu ya. Saya salah tulis, jadi min 2 per 3. Udah selesai, ini gradiennya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Misalkan ada persamaan garis X sama dengan min 2Y plus 1. Nah, ini kalau kita lihat apakah ini sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus Y? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Kalau Y sama dengan MX plus Y, yang ruas kirinya harus sama dengan Y. Dan koefisien Y harus 1. Di sini kalau kita lihat, yang di ruas kirinya adalah X. Sedangkan Y-nya di ruas kanan. Dan koefisien Y-nya tidak sama dengan 1. Maka ini bukan bentuk dari Y sama dengan MX plus C. Tetapi, kalau gitu apakah dia bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua adalah AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y-nya harus jadi satu ruas.
Nah, ini X dan Y-nya juga terpisah, tidak dalam satu ruas, maka dia juga bukan bentuk yang kedua juga. Nah, terus bagaimana? Nah, pada prinsipnya untuk mencari gradien itu setiap persamaan garis bisa dirubah ke bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Bebas, ya. Nah, di sini saya akan coba merubah persamaan garis yang nomor 3 ini ke bentuk yang pertama maupun bentuk yang kedua. Kita akan coba menggunakan dua cara, gitu ya. Cara yang pertama, saya akan coba rubah bentuk ini ke bentuk Y sama dengan MX plus C. X sama dengan min 2Y plus 1. Bentuk ini, ingat, Y-nya harus di sebelah kiri, X-nya harus di sebelah kanan. Maka ya sudah, kita sekarang pindahkan ruasnya aja. Jadi di sini min 2Y-nya harus pindah ke kiri. Min 2Y harus pindah ke kiri, maka menjadi min 2, berarti menjadi plus 2Y. Sama dengan X-nya harus di kanan, di ruas kanan. Berarti yang semula plus X, kalau pindah ke kanan menjadi min X. Sedangkan plus 1 konstanta tetap. Nah, berikutnya setelah Y di kiri, X di kanan, langkah berikutnya koefisien dari Y atau angka yang nempel di variabel Y itu harus sama dengan 1. Di sini koefisien Y-nya masih 2. Maka apa yang harus dilakukan? Maka harus kita rubah koefisien Y-nya ini supaya menjadi 1. Caranya dengan membagi persamaan ini dengan koefisien Y-nya itu. Maka ini kita bagi dengan 2. Semua ruas harus kita bagi dengan 2. Maka di sini 2Y dibagi 2 tinggal Y. Sedangkan yang ruas kanan juga harus dibagi 2. Kita bagi per sukunya. Di sini min X, artinya kan min 1X. Min 1X dibagi 2, berarti kan menjadi min 1 per 2X. Terus suku yang keduanya juga harus dibagi 2. Berarti 1 dibagi 2 menjadi 1 per 2. Nah, inilah yang kalau kita lihat ini sudah sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Di mana koefisien Y sudah 1 dan X-nya ada di kanan. Kalau sudah sesuai dengan bentuk ini, maka untuk mencari gradien itu tinggal langsung aja, yaitu koefisien dari variabel X. Maka di sini koefisien dari variabel X-nya kan min 1 per 2. Ya sudah, berarti gradiennya adalah min 1 per 2 atau min setengah. Nah, ini adalah cara pertama kalau persamaan ini kita rubah ke Y sama dengan MX plus C. Nah, sekarang cara kedua. Cara kedua, kita mau coba merubah persamaan garis yang nomor 3 ini ke bentuk AX plus Y plus BY sama dengan C. Sekali lagi, bentuk yang kedua ini antara X dan Y harus jadi satu ruas. Maka di sini soalnya adalah X sama dengan min 2Y plus 1. Nah, ini X-nya masih di kiri, Y-nya masih di kanan. Belum jadi satu ruas. Maka siapa yang harus kita pindah? Berarti yang harus kita pindah adalah si Y-nya ini. Pindah ke kiri supaya jadi satu dengan si X-nya ini. Maka menjadi X. Terus min 2Y-nya kita pindah ke kiri. Berarti menjadi plus 2Y. Sama dengan 1. Nah, udah. X dan Y-nya udah satu ruas. Artinya, kalau sudah, kita tinggal tentukan nilai A dan B-nya. A itu siapa? A itu adalah koefisien dari X. Di sini kalau X-nya nggak ada angkanya, berarti koefisien dari X-nya adalah 1. Sedangkan B itu adalah koefisien dari Y. Berarti koefisien dari Y di sini adalah 2. Sedangkan C-nya adalah konstanta. Ya. Nah, kalau sudah, maka gradien ditentukan dengan rumus ini. M sama dengan min A per B. Tinggal kita masukkan aja, berarti min A-nya adalah 1, sedangkan B-nya adalah 2. Selesai deh. Maka gradien garis itu adalah min 1 per 2. Nah, kita lihat antara cara yang pertama dengan cara yang kedua, itu jawabannya sama.
Sekali lagi, semua persamaan garis itu pada prinsipnya bisa dirubah ke bentuk yang pertama ataupun dirubah ke bentuk yang kedua. Itu bisa semua. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang keempat. 2x plus 4y sama dengan 7. Berapa gradiennya? Nah, ini kalau kita lihat bentuk ini yang paling cocok kan bentuk yang kedua nih. Antara x, y, dan y-nya udah jadi satu ruas, ya kan? Berarti di sini bentuk umumnya persamaan ini adalah ax plus by sama dengan c. Udah. Berarti di sini nilai a adalah 2, nilai b-nya adalah 4, c-nya adalah 7. Gitu. Berarti gradiennya adalah min a per b. Berarti min 2 per 4. Maka gradiennya adalah min 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi min 1 per 2 juga. Gitu ya. Itu adalah contoh yang keempat. Satu lagi, contoh yang kelima. Persamaannya adalah setengah x min 3 per 4y sama dengan 3. Berapa gradiennya? Ya sama aja ya. Ini kan udah ini yang paling sesuai adalah yang bentuk ax plus by sama dengan c. Berarti yang menjadi nilai a di sini adalah 1 per 2, sedangkan b-nya adalah min 3 per 4. Ingat, tanda min ini harus disertakan juga ya. Nah, berarti gradien adalah min a per b. Berarti jawabannya adalah min a itu adalah 1 per 2, sedangkan b-nya adalah min 3 per 4. Nah, kalau ini pecahan bersusun, berarti boleh dinyatakan min 1 per 2 kali min 4 per 3. Berarti nilai gradiennya adalah, ini bisa dicoret ya, ini dapat 2. Maka gradiennya min kali min jadi plus 2 per 3. Sudah selesai. Gitu ya. Pertanyaannya, misalkan contoh yang nomor 4 ini tadi, apakah boleh dirubah ke bentuk tidak pakai rumus yang M sama dengan A, min A per B, tapi dirubah ke bentuk yang pertama? Boleh ya. Sekali lagi, semua persamaan garis bisa dinyatakan dalam dua bentuk ini. Oke, itu adalah cara untuk mencari gradien kalau yang diketahui persamaan garisnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pembahasan kita, yaitu tentang hubungan dari dua buah garis. Misalkan ada dua buah garis atau lebih, maka posisi dari dua buah garis itu bisa bermacam-macam posisinya. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, garis-garis tersebut posisinya sejajar. Artinya kalau dua garis dikatakan sejajar, itu dua garis itu tidak memiliki titik potong. Dia mau diperpanjang sepanjang apapun, dua garis ini tidak pernah berpotongan, ya, tidak akan pernah ketemu. Itu adalah dua garis yang sejajar. Bisa juga posisinya itu adalah berpotongan tegak lurus, ya. Artinya perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau digambar dua garis yang berpotongan tegak lurus itu posisinya seperti ini ya. Jadi sudut yang terbentuk di sini adalah siku-siku. Atau bisa juga garis-garis tersebut berpotongan tetapi tidak berpotongan tegak lurus. Artinya berpotongannya sembarang selain yang tegak lurus itu. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan kalau ada dua buah garis posisinya bisa tiga kemungkinan ini. Nah, apa maksudnya dari posisi ini? Nah, ternyata untuk garis-garis yang sejajar yang tidak pernah berpotongan tadi, kalau kita lihat gradiennya, itu selalu gradiennya sama. Jadi, kalau ada dua buah garis nih, ini misalkan garis yang pertama, ini garis yang kedua. Garis yang pertama misalkan gradiennya M1, dan garis yang kedua gradiennya adalah M2. Kalau dia sejajar, maka nilai dari M1 dan M2 ini pasti akan selalu sama. Kalau garis yang pertama itu gradiennya adalah 2,
dan garis yang kedua ini sejajar, maka garis kedua pun gradiennya pasti nilainya adalah 2. Itu ya. Jadi dua buah garis yang sejajar pasti memiliki gradien yang sama. M1 sama dengan M2. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi garis itu berpotongan tegak lurus? Nah, kalau dua garis berpotongan tegak lurus, misalkan ada garis pertama, ini garis yang pertama, gradiennya adalah M1. Terus ada garis yang kedua, gradiennya adalah M2. Dan dua garis ini berpotongan tegak lurus. Maka, dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, perkalian gradiennya selalu -1. Artinya, kalau M1 kita kalikan dengan M2, hasilnya selalu -1. Itu selalu seperti itu. Nah, dua sifat ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan atau menerapkan sifat-sifat persamaan garis, sifat-sifat gradien ini di dalam persamaan garis, gitu ya. Contoh, diketahui garis L dengan persamaan 2x min 6y sama dengan 5. Tentukan gradien garis G yang tegak lurus dengan garis L. Dan yang B, tentukan garis H yang sejajar dengan garis L. Kita bahas yang pertama dulu ya, yang A. Jadi ada garis L, garisnya adalah 2x min 6y sama dengan 5. Nah, ada lagi garis G, di mana garis G ini tegak lurus dengan L. Berapa gradien garis G? Yang ditanyakan adalah gradien garis G. Jadi sekali lagi di sini yang ditanyakan adalah garis G, gradien dari garis G. Nah, di sini garis L sudah diketahui, yaitu 2x garis L itu adalah 2x min 6y sama dengan 5. Maka kalau ada sebuah garis yang diketahui persamaannya, maka kita akan bisa mencari gradiennya, ya kan? Ini kan bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C. Maka untuk mencari gradiennya kita bisa pakai rumus min A per B. Berarti di sini nilai A-nya adalah 2, sedangkan nilai B-nya adalah min 6. Maka gradien garis L di sini adalah min 2 per min 6. Min dengan min jadi plus ya. 2 dibagi 6 kalau disederhanakan berarti menjadi 1/3. Nah, di sini sudah diketahui gradien garis L adalah 1/3. Nah, untuk mencari gradien garis G bagaimana? Karena posisi garis L dan garis G itu saling tegak lurus, saya simbolkan seperti ini ya, saling tegak lurus, maka seperti tadi, sifat dua garis yang tegak lurus, gradiennya akan hasil perkaliannya akan selalu -1. Jadi gradien garis L kalau dikalikan dengan gradien garis G, hasilnya pasti -1. Maka di sini kita tinggal masukkan aja garis L, gradiennya adalah 1/3. Nah, kita mau nyari gradien garis G adalah -1, perkaliannya -1. Maka di sini gradien garis G adalah -1 dibagi dengan 1/3 ini. Berarti hasilnya adalah -1 kali 3/1. Nah, berarti gradien garis G adalah -3. Ini adalah jawabannya untuk pertanyaan yang A. Sekarang untuk pertanyaan yang B. Sekarang ada garis H, di mana garis H ini sejajar dengan garis L. Berapa gradien garis H? Ya, untuk yang B ini, posisi garis H sejajar dengan garis L. Ini simbol sejajar saya tulis seperti ini ya. Nah, kalau dia sejajar, maka gradiennya pasti sama. Berarti MH sama dengan ML. Artinya gradien garis H sama dengan gradien garis L. Maka kalau begitu gradien garis H adalah 1/3 juga. Karena tadi kita sudah nyari gradien garis L yang ini. 1/3 ini. Maka kalau gitu karena pasti sama, maka gradien garis H juga pasti 1/3. Gitu ya. Nah, itu adalah cara mencari gradien. Sekarang saya masih punya satu contoh soal lagi. Contoh yang kedua.
Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik 1,-8 dan 5,-2. Maksudnya bagaimana? Di sini ada sebuah garis yang misalkan garis pertama gitu ya. Ini saya anggap garis pertama, garis yang melalui titik 1,-8 dan 5,-2. Nah, kita disuruh mencari gradien garis yang kedua yang tegak lurus dengan garis G1 ini. Begitu. Maka langkah pertama, kita harus mencari si M1-nya ini. Nah, masih ingat nggak mencari gradien kalau diketahui 2 titik? Kalau diketahui 2 titik, maka kita pakai rumus yang ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tinggal masukkan aja. Di sini yang kita anggap sebagai X1, yang ini Y1. Nah, titik yang kedua sebagai X2 dan Y2. Udah, kita tinggal masukkan Y2. Berarti Y2-nya adalah min 2. Sedangkan Y1-nya berarti min 8. Kita bagi dengan X2. X2-nya adalah 5, X1-nya adalah 1. Maka di sini min 2 min 8. Berarti min 2 plus 8 per 5 dikurangi 1, 4 ya. Maka di sini jawabannya adalah 6/4. Maka M1 nilainya adalah 3/2. Nah, sekarang baru kita nyari gradien garis yang kedua atau M2. Berapa? Gitu ya. Nah, di situ antara garis yang pertama dengan garis yang kedua adalah tegak lurus. Maka kalau secara tegak lurus pasti M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kita tinggal masukkan aja M1-nya tadi kan 3/2, sedangkan M2-nya adalah min 1. Berarti kita tinggal cari aja M2 sama dengan min 1 dibagi 3/2. Atau M2 akan ketemu min 1 kali 2/3. Berarti nilainya adalah min 2/3. Nah, sebenarnya ada cara yang cepat untuk mencari gradien dua garis yang tegak lurus. Sekarang kita lihat, di sini M1-nya kan 3/2. Sedangkan kalau tegak lurus, M2-nya ternyata ketemu min 2/3. Kalau kita lihat nilai 3/2 dan min 2/3, ini sebenarnya saling berkebalikan. Jadi artinya, dua gradien garis yang saling tegak lurus, itu nilai gradiennya pasti berkebalikan. Kalau M1-nya adalah positif, pasti yang M2-nya negatif. Gitu juga sebaliknya. Kalau M1-nya negatif, maka nanti M2-nya pasti positif. Nah, angkanya atau nilainya pasti akan berkebalikan juga. Kalau M1-nya 3/2, M2-nya pasti kebalikannya 2/3. Gitu ya. Contoh nih, misalkan saya punya M1-nya adalah 4. Berapa M2? Kalau dia adalah saling tegak lurus, pasti M2-nya nanti nilainya negatif. Nah, negatif berapa? Kebalikan dari 4. Kebalikan 4 itu berapa sih? 4 itu kan 4/1. Jadi kalau dibalik pasti 1/4. Nah, ini adalah cara cepat untuk mencari gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Satu contoh lagi. Tentukan nilai A agar garis Y sama dengan 3 min 2A dalam kurung X plus 3 sejajar dengan garis yang persamaannya ini. Nah, di sini ada persamaan garis yang di dalamnya masih memuat satu nilai yang belum diketahui. Ya, kalian tidak perlu bingung. Untuk persamaan yang pertama itu adalah Y sama dengan 3 min 2AX plus 3. Ini kalau kita lihat, ini kan dia bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Iya kan? Y sama dengan MX plus C. Artinya, siapa? Kalau begitu, kita bisa tahu gradien garis yang pertama ini, yaitu koefisien dari variabel X. Berapa koefisien dari variabel X? Ini kan variabel X-nya. Berarti semua yang nempel di X ini adalah koefisiennya. Maka gradien garis yang pertama ini, koefisiennya adalah 3 min 2A. Gitu. Sekarang kita lihat persamaan garis yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu
A min 9X min Y plus 2 sama dengan 0. Di sini antara variabel X dan variabel Y berada di dalam satu ruas di kiri semua. Berarti ini yang paling gampang, bentuk ini adalah bentuk yang AX plus BY sama dengan C. Di mana yang jadi A itu adalah koefisien dari X. Berarti di sini nilai A itu adalah A min 9. Sedangkan nilai B-nya koefisien dari Y. Berarti koefisien dari Y di sini kan min Y. Berarti B-nya adalah min 1. Nah, gradien garis yang kedua ini, kalau dia bentuknya AX plus B sama dengan C, berarti ditentukan dengan rumus min A per B. Artinya, min A-nya itu adalah A min 9, sedangkan B-nya adalah min 1. Min dengan min, berarti boleh disederhanakan, M2 ini adalah A min 9 per 1. Min 1 dibagi min 1 itu kan nilainya 1 ya, berarti tinggal A min 9 ini aja. Nah, sekarang kita harus mencari nilai A ini sebenarnya berapa, gitu kan? Nah, di sini diketahui bahwa dua garis ini posisinya sejajar. Nah, kalau dia sejajar, garis yang pertama sejajar dengan garis yang kedua. Berarti pasti nilai M1 sama dengan M2. Ya udah, kita tinggal buat persamaan aja. Karena M1 sudah diketahui, yaitu M1 kan sama dengan M2 ya. M1-nya adalah 3 min 2A, M2-nya adalah A min 9. Dan kita tinggal selesaikan aja persamaan ini. Misalkan A-nya saya kumpulkan jadi 1 di kiri semua. Berarti min 2A, A yang kanan pindah ke kiri jadi min A. Terus min 9, 3-nya pindah ke kanan berarti min 3. Min 2A dikurangi A berarti min 3A. Sama dengan min 12. Berarti A sama dengan min 12 per min 3. Berarti nilai A sama dengan 4. Nah, selesai. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh soal tentang persamaan garis lurus dan juga gradiennya. Oke, untuk video kita kali ini sampai dengan di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Selamat belajar dan sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.